Hai The New User, welcome back to The New Zone. Kali ini The New Zone membahas edisi Storyline Zone. Captain Phillips. Film keluaran tahun 2013 ini bercerita tentang seorang kapten kapal Maersk Alabama yang disandera oleh perompak Somalia menggunakan skoci. Film ini disutradarai oleh Paul Greengrass. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks sebagai Kapten Richard Phillips, Barkhad Abdi sebagai Muse, Faisal Ahmed sebagai Naji, Barkhad Abdirrahman sebagai Bilal, Mahat Muhammad Ali sebagai Elmi, Michael Carnus sebagai Shane, Max Martinez sebagai pemimpin SEAL, Chris Mulkey sebagai John Cronin, Corey Johnson sebagai Ken Quinn, Yel Velasquez sebagai Captain Frank. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya channel ini terus maju dan berkembang. Enjoy. Scene diawali dengan sebuah rumah yang berada di Vermont. Tanggal 28 Maret 2009, seorang yang bernama Kapten Phillips mengurus dokumen-dokumen seperti paspor dan dokumen Maersk Alabama. Kemudian ia mengecek rencana perjalanannya di monitor komputer. Monitor itu berisi nama kapal, tempat dan tanggal keberangkatan serta tempat dan tanggal ketibaan. Setelah itu, Phillips memasukkan foto keluarganya dalam tas dan segera menuju ke mobil. Istrinya juga ikut bersamanya. Scene berikutnya berada di perjalanan tol. Phillips dan istrinya mengobrol di mobil. Mereka membahas tentang mau jadi apa masa depan anaknya nanti. Setibanya di bandara, Phillips mengeluarkan barangnya dan pamit kepada istrinya. Scene selanjutnya berada di markas perompak Somalia. Mereka sedang bersantai-santai di markasnya. Tiba-tiba datang segerombolan mobil dengan pasukan bersenjata. Pemimpin di pasukan itu menginginkan mereka untuk merompak kembali karena diperintah bos atau akan ada akibatnya. Padahal mereka baru seminggu yang lalu merompak. Saat menuju pantai dilakukan aksi perekrutan. Bagi siapa yang mau ikut harus membawa sesuatu, bisa berupa uang ataupun barang. Dalam perekrutan itu dipilih Muse sebagai pemimpinnya, Elmi sebagai pembawa perahu, Naji sebagai orang yang kuat, dan Bilal. Saatnya mereka berangkat menuju ke laut Somalia. Mereka menggunakan 2 perahu. Mereka harus berlabuh di kapal terlebih dahulu untuk beraksi besok hari. Scene berikutnya menampilkan sebuah pelabuhan peti kemas yang berada di Salalah Port, Oman. Phillips diantar ke kapal Maersk Alabama menggunakan mobil. Phillips segera masuk ke kapal itu. Setelah menaruh tasnya di kamar, ia menuju ke ruang nahkoda. Kemudian Phillips bertemu dengan wakil nahkoda yang bernama Shane dan 2 awak kapal. Shane menjelaskan kargo yang akan dibawa berupa 240 kargo dagang, 200 ton bantuan pangan, 166 ton air tawar, 250 metrik ton bahan bakar. Selanjutnya si Phillips meminta dijelaskan rencana arah perjalanan kapal ini. Shane menjelaskan melalui sebuah peta yang berada di Salalah, melewati laut kawasan koalisi ke Djibouti, lalu lanjut melewati basin Somalia menuju Mombasa. Setelah mendengar penjelasan Shane, Phillips memerintahkan untuk memperketat keamanan karena mereka akan melewati tanduk Afrika yang merupakan kandang bajak laut. Phillips meminta semuanya ditutup, terkunci bahkan saat berada di pelabuhan juga. Shane menjawab baik. Tepat jam 3 sore kapal berangkat. Saat kapal sudah berlayar dengan tenang, Phillips berkeliling kapal sambil mengunci dengan gembok, menyusuri dek dan kemudian bertemu dengan awak kapal. Phillips menempel jadwal jam kerja dan para awak kapal kembali bekerja. Scene selanjutnya menampilkan 2 perahu yang ditarik menggunakan sebuah kapal. Ufan melihat di radar kapal mana yang bakal dibajak. Mereka tidak bisa membajak jika rute utamanya banyak dengan kapal lain. Namun, mereka melihat ada satu titik radar yang jauh dengan kapal lain. Scene berikutnya memperlihatkan Kapten Phillips yang sedang memeriksa inbox seperti email. Dari email Maritim Bulletin, ada sebuah email yang berisi tentang peringatan serangan bajak laut di pantai Afrika Timur. Di ruang nahkoda, ia meminta Shane untuk melakukan latihan keamanan. Shane menanyakan seperti apa, kebakaran atau melompat ke laut. Phillips mengatakan semuanya. Phillips mengatakan kepada Ken bahwa ada 2 kapal yang mendekati dari bagian kanan. Kemudian si Ken menghidupkan peluit darurat. Hal itu dilakukan supaya para awak kapal tahu kedatangan perompak.
Selanjutnya Shen memberitahukan kepada semua awak kapal ke geladak masing-masing. Para awak memasang selang untuk mempertahankan diri dari perompak. Ketika Phillips melihat radar, ada 2 kapal yang terus mendekat. Kemudian Phillips memanggil Shen ke ruang nakoda. Phillips juga menelepon si Mike untuk semua orang bersiap karena ada yang datang dari kanan. Setelah itu, Phillips memberikan perintah kepada Shen untuk membelokkan kapal 5 derajat supaya apakah mereka tetap mengikuti kapal Maersk Alabama. Dan ternyata mereka tetap mengikutinya. Kemudian Phillips memberikan perintah lagi kepada Shen untuk semua awak kapal kembali ke posisi masing-masing. Phillips semakin panik. Dia menelepon Mike untuk menaikkan kecepatan kapal ke 122. Kemudian si Phillips meminta Shen untuk menelepon darurat Bahari Amerika Serikat. Shen mencoba menghubungi UKMTO dan Phillips memberikan koordinat kapal mereka. Pihak UKMTO memberikan saran untuk melakukan standar prosedur ketika terjadi perompakan, yaitu dengan menghidupkan selang air. Scene berikutnya menampilkan si Muse meneropong kapal itu. Phillips meneropong kembali kapal perompak itu dan melihat mereka bersenjata. Phillips meminta Mike untuk menaikkan kecepatan menjadi 125. Shen mengatakan kalau jarak mereka tinggal 1 mil. Kemudian Phillips berinisiatif membuat pesan palsu mengirimkan pesawat tempur untuk menakuti para perompak. Hal itu berhasil membuat 1 perahu mundur dan 1 perahu lagi tetap menjalankan misinya. Phillips meminta si Mike untuk menaikkan lagi kecepatan kapal menjadi 129. Phillips membuat manuver di kapalnya dengan berbelok kanan kiri 5 derajat. Akhirnya para perompak itu gagal karena mesin speednya rusak. Scene selanjutnya menampilkan di sebuah ruangan yang sepertinya mereka sedang meeting membahas para perompak itu. Namun sepertinya ada yang tidak setuju dengan upaya si Phillips yang hanya mengikuti SOP. Mereka bekerja tidak ingin ada perompak bersenjata itu. Terus ada yang memberi saran untuk pergi lebih jauh dari daerah itu supaya tidak ada perompak lagi. Namun Phillips mengatakan akan ada lagi perompak itu dalam beberapa mil ke depan. Akhirnya Phillips mengatakan jika ada yang tidak suka dengan rute ini, boleh mendatangi kantornya, membuat kesepakatan dan pulang lebih awal dari Mombasa. Phillips kemudian membuat pesan email kepada istrinya yang berisikan masih berusaha menyatukan awak baru. Scene berikutnya menampilkan di sebuah kapal induk perompak. Terjadi adu mulut antara Muse dan Assad, dan boom, kepalanya Assad dihantam pakai kunci Inggris. Scene selanjutnya menampilkan si Phillips yang baru selesai mandi dan siap kembali bekerja. Shen memanggil Phillips ke ruang nakoda. Para perompak itu datang kembali, tetapi kali ini hanya 1 perahu saja karena mesin speed mereka menjadi 1. Makanya perahu mereka menjadi lebih laju. Kemudian Phillips memberi peringatan untuk berkumpul. Selanjutnya Phillips menelepon Mike untuk memaksimalkan mesin. Seperti biasa, Phillips memerintahkan untuk membuat manuver 5 derajat ke kanan. Phillips berhasil menelepon darurat Bahari Amerika Serikat dan memberikan koordinat mereka. Selanjutnya mereka memberikan koordinat itu kepada pihak militer. Tiba-tiba terdengar suara dari perompak yang mengatakan kalau mereka meminta kapal Alabama untuk berhenti. Katanya menjadi pemeriksaan rutin. Tetapi kapal Alabama tidak mau berhenti. Elmi mengatakan ke Muse untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Akhirnya Najee menembak mereka. Phillips memberikan perintah untuk menghidupkan selang. Terjadi tembakan kembali oleh perompak. Namun selang yang tadinya dihidupkan ada yang sepenuhnya tidak berfungsi. Selang itu bernomor 7, di mana selang itu menghadap ke atas. Shen mencoba untuk memperbaiki selang itu. Selain itu, Phillips berinisiatif mengambil flare gun dan menembak ke arah mereka. Shen yang tadinya memperbaiki selang nomor 7 itu kemudian diminta untuk mengatur awak kapal di ruang mesin. Akhirnya mereka berhasil memajat kapal Alabama. Muse menembaki ruang nakoda. Untungnya Kapten Phillips berhasil mengelak. Phillips mengatakan berapa jumlah perompak itu dan tidak ingin ada sandera. Setelah itu Muse dan timnya menuju ruang nakoda dengan menembaki gembok di setiap pagar pintu. Akhirnya para perompak itu berhasil masuk ke ruang nakoda sambil mengancam jangan bergerak. Muse mengatakan tidak akan ada yang disakiti. Semua akan baik-baik saja ketika kami dibayar. Kami datang untuk berbisnis, kami mau uang. Muse menanyakan dari mana kapal ini. Kemudian Phillips mengatakan kapal ini berasal dari Amerika dan Phillips berasal dari Amerika Irlandia. Saat itu juga Muse memanggil Phillips dengan sebutan Iris. Phillips menawarkan $30,000 kepada Muse, tetapi Muse mengatakan, apakah aku terlihat seperti pengemis? Shen dan krunya kan tadi berada di ruang mesin. Terus si Mike mematikan mesin kapal dan tiba-tiba berbunyi alarm di ruang nakoda.
Phillips seperti mengeles, tetapi Muse mengatakan, takkan ada yang terluka jika kau tak main-main. Kemudian dia mengatakan lagi, Look at me, sure. Look at me, sure. I'm the captain now. Muse mencoba memencet tombol-tombol itu sambil membentak di mana krumu. Setelah itu Muse mengancam akan membunuh setiap temanmu dalam 1 menit. Setelah adu bulat antara Kapten Phillips dan para perompak itu, akhirnya Muse mau menggeledah kapal Alabama. Sambil menjelaskan alur penggeledahan, Kapten Phillips menghidupkan radio handy-talkie untuk menyampaikan pesan tersirat. Para awak kru yang berada di ruang mesin merencanakan bagaimana caranya untuk mematikan generator kapal itu. Akhirnya John yang akan mematikan generator lampu itu ke geladak utama, sedangkan Shane pergi menuju ke dapur untuk mengambil air. Scene berikutnya menampilkan antara Muse, Bilal, dan Kapten Phillips yang berada di tangga menuju geladak E. Di sisi lain, Shane dan John pergi ke tujuan utama masing-masing. Ketika berada di geladak E, Muse melihat sebuah peta kapal. Ia ingin menuju ke ruang mesin karena menurut dia masalah yang ada di sana. Phillips menjelaskan kalau secara sistematis kita harus ke atas dulu lalu ke bawah dan harus memeriksa geladak kargo. Kapten Phillips seperti mengeles kembali. Kalau kita ke ruang mesin terasa panas, tidak ada ventilasi dan harus pakai sendal. Maka dari itu kita ke dapur dulu. Muse mengiyakan. Setelah itu mereka akan menuju ke ruang mesin. Shane yang sudah berada di dapur memindahkan botol air minum dan bersembunyi. Waktu Kapten Phillips dan perompak itu tiba di dapur, si Phillips kayak mengeles gitu supaya melindungi Shane yang sedang bersembunyi. Setelah singgah ke dapur, mereka menuju ke ruang mesin. Shane keluar dari tempat persembunyiannya dan memberitahu Cronin kalau mereka bakal menuju ke ruang mesin. Shane bilang kalau salah satu anggota perompak itu tidak beralas kaki. Shane memberikan saran untuk menjebak perompak itu dengan pecahan kaca di lantai pintu. Scene selanjutnya si Elmi dan Naji yang berada di ruang nakoda sambil memeriksa. Cronin yang berada di dekat pintu mau menuju ke generator. Beralih ke scene Kapten Phillips, kaki Bilal terjebak pecahan kaca. Ia melempar sebuah besi untuk mengalihkan perhatian Elmi. Cronin berhasil mematikan generator itu yang membuat ruangan mesin menjadi gelap. Muse marah seperti dipermainkan oleh Phillips. Bilal yang sudah terluka akhirnya dibawa Kapten Phillips menuju ruang nakoda. Muse mencari sendirian para awak kapal itu dari ruang mesin. Tiba-tiba para awak kapal berhasil membuat pengalihan dan menangkap Muse. Phillips yang sudah sampai di ruang nakoda mengantar Bilal ke Naji. Tiba-tiba handy-talkie mereka terdengar suara dari para awak kapal. Jika para perompak itu menginginkan kapten mereka kembali, kembalikan Kapten Phillips. Kapten ditukar dengan kapten. Waktu berbicara dengan handy-talkie, mereka sepakat pergi dengan sekoci dan membawa uang 30.000. Akhirnya Kapten Phillips memberikan uang 30.000 dolar itu ke Naji. Mereka menuju ke sekoci. Shane memberitahukan Kapten Phillips kalau mereka membawa Muse. Terjadi adu mulut antara Naji dan Shane hingga Elmi menembakkan peluru ke langit. Kapten Phillips harus ikut dengan para perompak itu atau mereka semua akan dibunuh. Akhirnya Kapten Phillips dibawa ke dalam sekoci. Muse akhirnya dibebaskan dan mereka melepaskan sekocinya ke laut. Scene berikutnya menunjukkan sebuah kapal perang Bainbridge yang bertugas menanggulangi perompak. Kapten kapal itu yang bernama Kapten Frank menelepon Laksamana Howard. Kemudian Laksamana Howard menjelaskan posisi kapal Alabama itu dan dugaan perompak yang dilakukan oleh Somalia. Frank diperintah untuk mengejar dan mencegat mereka sebelum mereka sampai ke pantai Somalia. Kemudian Frank memerintahkan anak buahnya untuk menerbangkan Scan Eagle dan mengejar para perompak itu. Scene selanjutnya menampilkan si Phillips dan para perompak yang berada di Skoci. Mereka mengobrol-ngobrol masalah asuransi. Di perjalanan itu, mereka diikuti oleh kapal Alabama tadi. Kapal Alabama itu mengikuti Skoci itu sampai angkatan laut datang. Pagi harinya, Naji ribut tentang masalah kat. Kat sendiri adalah jenis tanaman semak atau ada yang bilang tai Arab. Muse menghitung sambil membagi uang yang 30.000 tadi. Kata dia, ini semua untuk pajak, uang ini dan menculikmu karena melewati perairan Somalia. Phillips bilang kalau mereka melewati lautan internasional, bukan laut Somalia. Bahkan kapal Alabama itu sedang membawa makanan untuk orang kelaparan di Afrika, termasuk negara Somalia. Waktu di perjalanan, kepala Muse terhantuk dan berdarah. Phillips mencoba menolongnya, tetapi ia menolak. Phillips kemudian menolong si Bilal yang kakinya tadi terkena pecahan kaca. Saat mengobati Bilal, Phillips mengeluarkan sebuah pisau, kemudian pisau itu diambil oleh Naji. Scene selanjutnya menampilkan sebuah Scan Eagle yang sedang menyusuri kapal Alabama dan Skoci itu. Kapten Frank sedang berbincang-bincang dengan Seal Commander dan Laksamana Howard. Mereka membahas tentang identitas perompak itu, bagaimana cara mengatasinya.
Scene berikutnya kembali lagi di Sekoci. Phillips yang merasa kehausan meminta air putih dan Bilal memberikannya. Najee yang sedang membuat rokok dari sisa tembakau tiba-tiba marah kepada Elmi karena membuat serak rokoknya. Setelah itu Phillips meminta tolong untuk membuka palka supaya angin bisa masuk. Dan hal itu dikabulkan oleh Muse. Malam harinya Muse mencoba kembali menghubungi Hufan, namun ia tidak bisa menjemput karena Muse gagal mendapatkan kapal itu. Hufan menyampaikan pesan dari Garat, jangan pernah kembali jika tidak membawa kapten kapal itu. Scene selanjutnya menampilkan tim Sail berangkat ke kapal Bainbridge menggunakan pesawat Hercules. Balik lagi scene di Sekoci, Elmi mencoba memecahkan kaca untuk mendapatkan udara, tetapi Phillips meminta untuk mencabut pelurunya karena berbahaya. Kemudian Muse memerintahkannya untuk mencabut pelurunya. Terjadi keributan antara Muse dan Najee karena Muse seperti membela Phillips. Tiba-tiba datang kapal Bainbridge dengan menghidupkan cahaya lampu dan klakson. Kapten Frank menghubungi perompak itu dan menanyakan keadaan Kapten Phillips. Kemudian ada anggota angkatan laut itu yang berbahasa Somalia yang bernama Nemo. Dia ingin memastikan keadaan Kapten Phillips dan membawa makanan serta air. Muse meminta tebusan sebesar $10 juta. Sementara itu, kapal Alabama tadi diarahkan ke Mombasa dengan penjagaan militer karena laut itu akan menjadi zona militer. Pagi harinya ada 2 perahu karet yang datang menuju Sekoci. Orang yang berasal dari Somalia tadi yang bernama Nemo membawa perbekalan. Nemo meminta Muse untuk menampakkan Kapten Phillips. Phillips memberi isyarat kalau dia duduk di kursi 15. Seorang kameramen mengarahkan kameranya terlalu tinggi sehingga ketahuan oleh Muse. Najee yang sudah tidak tahan dengan lama percakapan itu melepaskan satu tembakan di pistolnya. Kepalanya Phillips berdengung. Akhirnya 2 perahu karet tadi ditarik mundur oleh Kapten Frank. Muse marah kepada Najee. Setelah itu Frank memanggil Muse apakah ada yang terluka. Kemudian Muse mengatakan orang Amerika baik-baik saja. Frank meminta penyelesaian masalah ini dengan cara damai, namun Muse mengatakan dia akan menjawabnya setelah dia sampai di Somalia. Sekoci pun akhirnya jalan kembali. Setelah beberapa waktu, kapal perang Amerika yang tadinya 1 menjadi 3 kapal. Phillips mengatakan kepada Muse untuk menyerah saja, tetapi Muse tidak bisa karena dia sudah pergi terlalu jauh, dia tidak bisa menyerah. Malam harinya, si Phillips mau buang air kecil. Dia meminta izin ke Muse dan Muse mengatakan cepat. Waktu di tepi palka, Muse mendorong Bilal ke air. Phillips mencoba kabur dengan berenang. Muse dan Najee berusaha menangkap Phillips dengan menembakkannya dan ikut berenang ke laut. Namun usaha Phillips untuk kabur gagal. Ia akhirnya ditangkap oleh Muse. Tim Sail yang tadinya terjun dari pesawat akhirnya tiba di kapal Bainbridge. Helikopter diarahkan menuju Sekoci. Kapten Frank tidak menginginkan Sekoci untuk pergi jauh lagi. Ia menaruhkan untuk mengakhiri ini dengan damai. Najee mengatakan kalau orang Amerika itu sedang bermain-mainkan. Mereka seperti tidak menghormati mereka. Akhirnya Muse menodongkan pistol ke arah Kapten Phillips dan menunjukkan ke arah kapal. Muse melepaskan 2 kali tembakan dan helikopter pergi. Muse akan membunuh Kapten Phillips dan meletakkan mayatnya di baju apung sebagai kantong mayat. Tiba-tiba datang suara yang berasal dari seorang negosiator. Dia menyebutkan identitas para perompak Somalia itu. Para tetua mereka akan datang ke kapal Bainbridge. Dia ingin membawa Muse ke kapal karena transaksi uang itu harus dirahasiakan. Tetapi semua itu hanya jebakan Batman. Waktu perahu karet itu datang untuk menjemput Muse, kemudian Muse menampakkan si Phillips. Mereka mengaitkan tali dan memasang alat sadap suara. Kemudian mereka memberikan sebuah kaos berwarna orange yang bertuliskan Navy. Muse tiba di kapal Bainbridge. Dia seperti orang kebingungan karena tetua mereka tidak ada. Scene berikutnya menampilkan Sekoci yang diterangi lampu dan ditarik tali. Para penembak sil mengeker para perompak. Kapal yang datang dari arah berlawanan menciptakan gelombang besar. Najee semakin sibuk berbicara ke Handy Talkie. Kemudian Phillips mengambil sebuah kertas dan membuat pesan kepada istrinya. Bilal yang memperingati jangan melakukan itu atau kita berdua akan mati. Ternyata hal itu diketahui oleh Najee. Phillips sontak mendorong Najee ke dinding Sekoci. Elmi memerintahkan Bilal untuk memukul. Badan Phillips dipukul menggunakan senjata. Setelah itu Phillips diikat dengan tali dan matanya ditutup. Intinya, kalau tim Sail belum mendapatkan 3 target ini hijau, mereka tidak menembak. Najee yang sudah tahu akan kebohongan ini akan menembak Phillips. Tiba-tiba tali penarik Sekoci diberhentikan atas perintah pemimpin Sail. Ketiga target menjadi hijau dan boom, para perompak itu mati ditembak. Kapten Phillips berhasil dievakuasi dan Muse ditangkap. Kapten Phillips mendapatkan pengobatan. Muse akan dibawa ke Amerika untuk mengadili perbuatannya. Muse mendapat hukuman 33 tahun. Mungkin sampai sekarang belum bebas dia. Itulah dia alur cerita tentang Kapten Phillips. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan klik tombol subscribe.
Jika kamu punya request dan pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. See you next video.